titik saja dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tidak bisa masuk surga. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka kamu akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Yesus berpesan kepada para muridnya, pergilah kamu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka kerjakan, yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban ke pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, padahal di dalamnya adalah tulang belulang. Tuh, betapa pentingnya hukum Taurat menurut Yesus. Tapi menurut Kristen, justru hukum Taurat ini dianggap nggak penting. Yang penting iman kepada Yesus Tuhan, mati, bangkit, selamat seperti yang diajarkan Paulus dalam Roma 9 ayat 10. Sehingga Paulus bahkan berlancang, dia berani berkata, hukum Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8, Anda baca dari ayat 6. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap Taurat, itu merupakan suatu kebanggaan bagiku. Tetapi setelah aku mengenal Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Tuh, ini ajaran Paulus yang menganggap hukum Taurat nggak penting, padahal Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Satu iota dihilangkan, neraka akibatnya. Begitu, Pak. Aki Juma, silakan. Aki Juma. Baik Dinda, baik Dinda. Sejak kapan Bang Juma manggil saya Dinda sembarangan? Oh iya, salah. Iya Aki Sugi. Lanjut Pak De. Kembar Yeva, jangan nangis. Oh, Dedek Bella, syukron. Ini bentar, ini Moskop ini Muslim apa Kristen? Moskop. Kalau diam mending gantian sama yang lain Moskop. Bang Yepa, dilanjut Bang Yepa. Dihayati ya, direnungi ya. Ya, ini kan udah setengah jam. Saya kan jawab, kan udah 3 pertanyaan ini. Belum setengah jam, baru juga 10 menit, gimana sih? Udah saya mau lanjut lagi. Udah ya biarin dulu lah. Tapi saya mau jawab. Waktu aja dikorupsi Pak ya Pak, ini gimana sih? Udah 30 menit lebih itu tadi. Syukron Bella. Terima kasih Dedek Bella. Barakallahu fikum. Lanjut. Tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat. Itu di ayat mana, Pak? Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ya, Matius 5. Kok jadi dia yang tanya ke kita, Pak De? Tak apa-apa, kita kan diskusi. Kita kan bukan tanding gitu. Enggak, kok jadi Kristen yang tanya ke Islam? Loh, saya akan menjelaskan di sini. Ente aja ayatnya nggak ngerti mau jelasin. Ayatnya aja nggak ngerti lokasinya mau jelasin, gimana lah ini? Syukron Bella. Pak Sugi, kian sanang dimut aja orang ini. Udah emosi dia. Emosi, tapi gimana sih mau jelaskan kalau dipotong-potong? Iya, gini loh, Anda mau menjelaskan tapi Anda sendiri belum pernah baca ayatnya, kan lucu gitu loh. Ya, saya kan hanya supaya ada interaksi dalam diskusi. Ya biarin Pak Disugi yang jelasin. Salahnya saya apa? Pada saat saya bertanya itu salahnya saya apa? Alamak, ngambek dia. Ya udah jangan nangis. Ya udah jelasin jangan nangis. Pak Sugi ini hebat loh orangnya.
Banyak Iya. ayat Alkitab, nggak kayak yang banyak ngomong ini. Belum tahu. Anda belum tahu. Wah, kalau penghujat mana bisa sabar saya. Mantap. Iya. Sugi kristologi lumayan bagus. Itu saya senang kok, saya senang belajar. Oke. Di dalam tentang tiada satupun yang akan hilang dari hukum Taurat, tetapi itu sebelum semuanya digenapi. Di dalam Yohanes 1 ayat 17, Bang Sugi, di situ jelas Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus, Pak Sugi. Jadi, memang hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi digenapi oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu sebagai pengantar kita menuju kepada jalan yang sebenarnya atau bayang-bayang. Tapi itu boleh digenapi oleh Yesus Kristus melalui hal yang tidak dipercaya oleh saudara-saudara tentang penyalipan itu, pengorbanan. Digenapi maksudnya gimana itu, Pak? Silakan, Pak. Diterangkan itu waktu Tuhan meninggal, ditutup dengan kata, sudah selesai. Yohanes 1 ayat yang artinya sudah selesai, setiap nubuatan itu sudah digenapi. Hukum Taurat itu dengan syarat-syarat Taurat itu sudah digenapi. Penggenapan itu sudah terjadi, sehingga Taurat yang diberi oleh Musa, tapi hukum yang dibawa oleh Tuhan adalah anugerah dan kebenaran. Sehingga di dalam Kisah Rasul 2, pada saat orang-orang bertanya kepada murid ketua Rasul Petrus, supaya kami selamat, apa yang harus kami lakukan? Di situ dijelaskan, kalau engkau ingin selamat, pertama hendaklah engkau bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah rangkaian keselamatan, anugerah dan kebenaran. Dan itu adalah jawaban saya, dan saya mohon undur diri. Terima kasih kepada kok kabur? Jangan nangis. Jangan nangis. Saya nggak tahu baca apa namanya ini. Apolak-polak. Itu Yunani itu, Pak. Yunani. Saya ngerti. Pintar sekali. Ardiansah Arif. Oh, Ardiansah Arif. Ya. Jadi orangnya kurang sopan, Bang Sugi. Ya, itu beliau suka bercanda beliau. Jangan suka marah bercanda. lah, jangan marah lah. Tapi Oke, saya komentari, Pak. Pak Sugi luar biasa. Saya salut dengan Pak Sugi, tapi boleh memberikan pembelajaran juga untuk saya, dan saya bisa menjelaskan, puji Tuhan, saya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Iya, yang Anda yakini, Pak, yang Anda yakini. Ya, betul, yang saya pahami. Di sini saya melihat Anda ketika menafsir Bible itu pakai dogma. Kalau saya tidak menafsir Bible pakai ayat Bible, nggak pakai dogma. Nah, itu tadi Anda kaitkan dengan penyalipan. Itu nggak ada. Iya, silakan, Pak, nggak apa-apa. Itu nggak ada hubungannya dengan penyalipan, nggak ada. Bahkan di situ Yesus itu mengatakan, ya, kalau memang itu dimaksudkan digenapi itu dengan matinya dia di tiang salib, maka Yesus nggak akan ngomong betapa pentingnya orang itu untuk menjalankan hukum Taurat. Karena sudah digenapi Yesus, sudah kamu nggak perlu jalanin Taurat dah. Nanti semua itu akan selesai setelah saya disalib. Enggak. Justru Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Ayat sebelumnya, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun, ya, satu titik, satu iota itu satu titik, tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap, kiamat. Kalau setelah kiamat baru hukum Taurat nggak berlaku lagi. Tapi selagi belum kiamat hukum Taurat tetap berjalan. Makanya Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Satu iota kamu hilangkan, neraka akibatnya. Ya, satu iota kau jalankan, surga. Makanya di situ tadi dikatakan apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga, nggak bisa.
Nah ternyata kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu, dia itu fasik dalam Islam. Kalau dalam Islam namanya fasik. Dia tahu aturan, dia tahu larangan, dia tahu perintah, tapi tidak menjalankan. Tetapi kepada orang lain dia menekankan, ini kamu harus jalankan. Itu namanya fasik. Makanya Yesus mengatakan apa? Mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Noise pak. Noise. Di mute bang. Noise bang. Nah ternyata kehidupan keagamaan orang Kristen lebih buruk daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengajarkan saja tetapi enggan menjalankan, orang Kristen apa? Hukum Taurat musnah, dibatalkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen ikut ajaran Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Betapa pentingnya hukum Taurat itu. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menjalankan hukum Taurat. Menuruti kehendak Bapa, hukum Taurat dong. Nah, sementara apa menurut Paulus? Ya, kamu telah dimerdekakan dari kukuk perhambaan. Galatia 5 itu. Ya, nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Kamu udah dibebaskan dari kuk perhambaan. Ya, peraturan-peraturan pengabdian kepada Tuhan sudah dibebaskan. Bahkan kalau kamu bersunat, kata Paulus, Yesus Kristus gak berlaku bagimu. Itu ajaran Paulus. Ya, setelah dia mengenal Yesus, ya, percaya Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa manusia, maka hukum Taurat dikatakan kotoran. Filipi 3 ayat 8. Oh, parah nih. Begitu kawan. Ustadz Sugi parah, anak orang dibuat kabur. Alamak. Parah ini. Ini siapa nih Bang Dewa? Bang Dewa bukan nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling gak suka sama Bang Juma. Bisa saya ngomong sama Bang Juma? Kayaknya... Ini Muslim apa Kristen bang? Abang Islam apa Kristen bang? Islam. Oh Islam. Ya bang, gimana bang? Bang Juma ada? Nggak ada bang. Oh nggak ada. Saya nggak monitor. Nggak monitor. Ada tapi nggak monitor. Saya pengen ngomong sama Bang Juma. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Iya ya bang. Kasih ya bang. Halo Cowboy. Kiboy. Hah? Kiboy. Nah iya, Cowboy kan? Halo Cowboy. Cowboy. Boy. Kok nggak monitor dia? Ini mungkin tap-tap layar tapi nggak sengaja ya mungkin ya. Ya udah, izin turunkan ya. Udah turun sendiri. Di sini ada murid Papa Zola. Halo murid Papa Zola. Ini aja nih, lumayan nih buat ganjel pintu. Wis, Dewa, makasih Bang Dewa, barakallahu fikum. Halo murid Papa sama Martua Bata. Martua. Halo, murid Papa. Halo. Halo Bang. Silbah hutang. Halo Martua. Lanjut ya Bang Ardi ya. Saya ada kegiatan. Halo, oh, iya, Hotang. Syukron Bang Dewa. Si Hotang, ngomong lu. Siapa si Hotang? Si Hotang? Lu si Hotang, silbah hutang. Masuk si Judika si Hotang itu. Itu masuk. Apalah ini? Syukron Bang Dewa. Syukron Bang Dewa. Judika marganya si Hotang. Silbah hutang.
Ya udah. Masuk musi Judika. Ya udah, nggak usah kemana-mana. Ya udah itunya, enggak kemana-mana. Siapa sih utang dibilang tadi? Ya udah bang, ya udah. Mau diskusi, mau ditanya, apa mau ngasih duit? Mau bertanya. Oh, mau bertanya doang. Nah si ini cari koin doang Madi. Oh cari koin doang. Cari koin doang. Ya udah, apa yang mau ditanya bang? Kalian kan ngangkutkan kata-kata Yesus, ya kan? Bang Dewa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dewa, makasih Bang Dewa. Maksudnya gimana ngangkutkan? Ngangkutkan gimana maksudnya ngangkutkan itu? Mengkaitkan. Oh, mengkaitkan. Pautkan. Udah. Oh, mengkaitkan. Iya, gimana Bang? Kata-kata Yesus. Ya kan? Coba tunjukkan di Al-Quran murid Tuhan Yesus. Coba tunjukkan di Al-Quran murid Tuhan Yesus. Ada 12 itu. Ada enggak? Kata siapa ada 12? Saya Oh iya, bisa. Silakan. Saya bisa. 12 kan? 1 Sukijat, Tukimin, Tugio, ngademin, dalemin. Makanya aku bilang kalau nggak ada. Tuh jangan dipotong, jangan dipotong. Main potong terus. Jangan dipotong. Hidup di antara orang Kristen. Somad, Jajang, Udin. Gimana ya? Naya bagus kau mulutmu nggak bagus. Kan gua nyebutin main potong mulu, lu mah kacau. Berarti janganlah naya orang Kristen. Nggak ada bang, nggak ada di dalam Al-Quran itu. Nggak penting. Di dalam apa pentingnya? Murid Yesus ditulis di Quran apa pentingnya? Nggak ada pentingnya. Iya, nggak ada di dalam Al-Quran nama-nama murid Nabi Isa itu nggak ditulis. Udah itu dijawab Sukijat, Tukimin, dalemin, ademin, terus Jajang, Somad, Udin. Jadi kalau Yesus itu di kalian apa? Isa kan? Ya beda lah. Kok kalian beda-beda kan? Kok ngaku-ngaku Nabi Yesus kalian buat situ? Emang kita sama? Ya memang di dalam Bible itu tertulis Yesus itu adalah utusan bang. Kau bilang Bibel, sementara di Bibel ada murid Tuhan Yesus 12. Kenapa emang? Di Al-Quran kalian kok nggak ada murid Tuhan Yesus 12? Ya kan nggak harus sama bang, kan memang beda. Yang satu wahyu Tuhan, yang satu cuman kitab karangan, ya beda lah. Gimana sih? Berarti Al-Quran kalian kan di abad ke-6 itu membuktikan. Kok abad ke-6? Gimana ini abad ke-6? Masa abad ke-6 nggak ada murid Tuhan Yesus? Emang abad ke-6 itu tahun berapa? Orang udah modern, orang di abad ke-7 udah modern, ngapain dicatat? Orang kok modern bilang. Udahlah, jangan ket-ket lagi nama Yesus. Nggak gini loh bro. Kita diskusi baik-baik aja biar dapat edukasi gitu kan. Kalau memang pertanyaanmu adalah tolong tunjukkan di dalam Al-Quran nama sahabat Nabi gantian Muhammad dulu dong. Sahabat Nabi Muhammad. Anda mau diskusi nggak? Tertulis. Anda mau diskusi nggak? Nggak ada sahabat Nabi Muhammad tertulis dalam Quran, nggak ada. Umar. Mana ada? Umar. Ada nggak yang lain? Umar bisa diskusi justru. Jadi untuk kita orang-orang Kristen itu aja tutup poinnya. Itu sahabat-sahabat Nabi nggak ada tertulis satu persatu, nggak ada. Cuma mereka itu nanti dijamak jadi satu. Suaranya kecil. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dalika khosya. Dalikaliman khosya rabbah. Itu udah dijamak semua. Kalau satu persatu nggak ada dalam Quran. Jadi kita di orang Kristen nggak usah masuk. Tuhan Yesus nggak ada sama. Saya jelasin. Umar itu. Kayak gini. Iya ngapain sih, Kang? Ngapain orang kayak gini dilayanin nah? Coba cari yang bermutu gitu loh. Umar Halo, itu Andri. Sekarang murtad lagi, ganti lagi namanya jadi Palen. Halo Andri, halo murid papa. Murid. Halo murid. Halo Andri. Ini Andri Tung bukan ya?
Andre Tunggal. Andre Tunggal berani. Oh nggak mungkin ya berani ya. Ya, halo Bang. Halo, dari Islam atau Kristen Bang? Alhamdulillah Islam. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Ada Bang. Silakan. Siapa yang manggil Anda Taulani? Aduh. Ada apa ya? Kitab kita kan apa Bang? Enggak, lanjut aja Bang, silakan. Kitab kita sama kitabnya Kristen kan udah jelas. Beneran Jelas apa? kitab kita. Kitab Al-Quran sama Bible-nya Kristen kan. Oh, nggak bisa jelas. dibandingkan itu Bang, nggak bisa dibandingkan. Ya, yang emang, satu firman Tuhan, wahyu Tuhan, yang satu karangan manusia, yang nggak bisa. Ya, udah jelas kan, beneran Al-Quran kan. Kenapa kalau Kristen naik terus dia ngeyel, kenapa kita ikut-ikutan ngeyel juga ya? Oh, nggak tentu Bang, nggak tentu juga. Padahal kita udah punya kebenaran itu, kenapa harus ngeyel juga ya? Enggak, bukan ngeyel Bang. Yang justru mereka memaksakan kebenaran itu ada di pikiran mereka, tapi sebenarnya itu nggak sesuai dengan yang ada di kitab mereka. Makanya kita ngeyel. Kenapa? Karena nggak sesuai, yang mereka sampaikan nggak sesuai dengan ada yang di kitab mereka sendiri. Itu aja ya Bang, makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Oke, lanjut. 78. Halo. Halo Bang, izin bertanya. Islam atau Kristen? Oh, Islam Bang. Islam. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Yang Kristen dulu yang naik teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik ya. Ini 3 slot ini untuk Kristen semua. Mungkin ya, biar cepat. Jadi menurut dia tadi, kalau udah tahu Islam itu benar, udah yakinin aja, nikmati sendiri. Oh, Islam nggak begitu Bang. Kita diperintahkan dakwah. Maka ketika dakwah terjadilah adu argumen. Begitu juga Rasulullah dulu, adu argumen itu dengan Nasrani Najran, dengan orang Yahudi, dengan orang Quraisy, debat Rasulullah. Gitu. Itu saya tahu Pak De, itu sebenarnya nyindir ke Pak De itu. Gini teman-teman muslim. Ya gini sebentar. Kalau kita naikkan muslim, kita nggak diskusi-diskusi dengan oten gitu loh. Jadi yang muslim itu saya harap pengertiannya dulu. Bukan bermaksud apa-apa, enggak. Cuman bermaksud ingin kasihlah kesempatan kepada teman-teman Kristen dulu untuk naik, kita diskusi gitu loh. Tapi kalau yang naik muslim loh, kita nggak mungkin diskusi Islam versus Islam kan gitu kan. Itu ya. Mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Mohon pengertiannya gitu ya. Makasih ya. Ada satu nih. Ya, siap-siap. Nah, ini ada waktu senja di situ. Waktu senja. Bukan ya. Salam. Salam. Ya, salam. Salam ya, salam. Yang saya salam. Ya, Islam Kristen Bang. Salam. Sebentar Pak De. Pak De bentar dulu. Salam. Ya, Alhamdulillah Kristen. Salam. Gak denger atau gimana Bang? Tunggu dulu Pak De. Pak De Sugi diam dulu. Pak De Sugi diam dulu. Salam. Ya. Salam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah. Aduh, ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi kita? Apa nih temanya? Apa nih temanya nih? Aki Kian Bang Kang. Temanya apa Kang? Temanya kasihan nasib Yesus. Lucu kali Pak ini. Kasihan nasib Yesus. Itu tuh gimana? Yang kasihan nasib Allah karena sampai sekarang belum
emosi. Yesus sudah di surga. Jangan emosi dulu. Masih Allah yang kasihan. Kalau saya kita sampai sekarang tidak tahu apa ada atau tidak ada. Oke, baik. Itu Gantian Yesus ngomongnya kan boleh? sudah di surga. Gantian ngomongnya boleh? Boleh gantian ngomongnya? Ya. Baik. Di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus di situ siapa? Yesus. Terus dibaca, coba, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Yesus digantung nggak di tiang kayu salib? Digantung di kayu salib. Ah, berarti terkutuk. Ya, memang terkutuk dia. Oh, berarti Tuhanmu terkutuk. Nah, kan Kasihan, nasib Yesus. Nah, makanya jawabannya ayat 14 biasa. Berarti kasihan. Kan dibuatkan dia terkutuk. Tapi kan dia sekarang sudah di surga, tidak sama dengan Kata siapa di sorga? Coba, kan kalau sekarang, ada teman-teman Kristen yang bisa membuktikan kepada saya, gantian ngomongnya. Ngomongnya gantian. Kita diskusi aja, kita diskusi baik-baik. Kenapa saya dapat kayak gini gitu loh? Kenapa? Enggak, kita diskusi 2 menit. Bentar, Ya kita nggak usah 2 menit. Dah, kita gantian ngomongnya, ya kan? Gantian. Tadi Anda mengatakan ia terkutuk, ya kan? Loh, orang yang digantung di tiang kayu salib itu Yesus. Ternyata Yesus terkutuk, Anda akui. Berarti Tuhanmu terkutuk gitu. Logis nggak? Logis nggak Tuhan terkutuk? Memang tidak logis, makanya Yesaya 53 Oh, nggak logis. Enggak, kalau kalian makanya enggak. Coba saya tanya sekarang. Sabar, saya tanya sekarang. Yang layak dikutuk itu iblis atau Tuhan? Saya tanya. Coba. Kenapa Yesus? Enggak, saya enggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya. Yang layak dikutuk itu apakah Tuhan atau iblis? Silakan. Ayo. Dikutuk. Ya, yang layak dikutuk. Ini konsep. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jangan samakan dogmamu tentang ketuhanan Yesus. Loh, iya, pertanyaan saya. Kalau dia gini, Bang. Abraham 4 yang terkutuk itu yang menciptakan itu Bang, iblis. dengerin pertanyaan saya. Di dalam agamamu, dalam keyakinanmu, itu yang terkutuk itu iblis atau Tuhan? Saya tanya, yang mana yang layak dikutuk, iblis atau Tuhan? Konsepnya mana dulu konsepnya? Iya, saya tanya. Alamak. Enggak, kita bedakan dulu yang mana kau mau. Yesus terkutuk, makanya ayat 14-nya supaya kami dapat diselamatkan. Iya, saya tanya kepada Abang, simple pertanyaan. Tidak mati, tidak tergenapi Yesaya 53. Pertanyaan saya simple. Ya, jawaban saya. Pertanyaan saya simpel. Yang layak dikutuk apakah A, Tuhan, B, iblis, C, kedua-duanya? Yang mana yang layak dikutuk? C. Dua-duanya. Terkutuk supaya kami mendapat keselamatan. Bentar. Iblis memang terkutuk dibuang daripada si Agatha. Masa Agatha ini? Ini Agatha. Ini Agatha. Ngomong lu. Halo. Oh, ini Agatha. Oh, ini yang naik di komal saya, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kang, yang mana? Nggak bisa pada jawab. saat saya tanya, buktikan Yesus disalib, muter sampai Monas, muter terus itu sampai Monas, nggak bisa jawab dia. Tadi katanya Yesus terkutuk. Oh, ini Agatha toh. Iya. Ya salah, pantes saja. Iya. Tadi katanya Ini Yesus orang gua blok juga nih. Bener nggak Yesus terkutuk? Berarti digantung di salib dong kalau gitu. Bener ya? Apa sih ini orang? Ada apa? Ya. Yesus menurut keimanan Kristen, Yesus itu terkutuk, betul kan? Betul. Lalu? Berarti Tuhanmu itu terkutuk kan? Iya, betul. Lalu? Pertanyaan saya, yang wajib dikutuk itu iblis atau Tuhan? Iblis. Loh, bukan Tuhan? Bukan. Tadi
Tadi katanya Tuhanmu terkutuk. Berarti dia digantung di salib dong. Iya, berarti Tuhanmu terkutuk kan? Iya. Apa bedanya dengan iblis? Kalau iblis dikutuk nggak? Kalau iblis berdosa, kalau Yesus nggak berdosa. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya iblis dikutuk nggak? Saya nggak tanya dosa. Dikutuk. Dikutuk. Iblis dikutuk. Kalau Tuhan dikutuk nggak? Kalau Tuhan terkutuk karena dia. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kalau Tuhan terkutuk nggak? Enggak. Loh. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Iya toh, berarti tergantung di tiang salib toh. Nah, itu Tuhan bukan itu? Iya. Berarti terkutuk nggak itu? Menurut keimananmu terkutuk nggak itu? Iya. Nah, terkutuk. Kalau iblis terkutuk nggak? Kalau iblis terkutuk nggak? Digantung toh. Iblis terkutuk nggak iblis? Kalau iblis? Iya. Kalau iblis terkutuk. Apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? Iya. Satu menanggung kutuk, satu terkutuk. Nah, sama-sama terkutuk kan? Iya, satu. Oh, sama berarti Kang. Sama berarti Kang. Alamak. Sama. Aduh, botol kali bani orang. Sama, satu menanggung kutuk, satu lagi terkutuk. Alah. Intinya Yesus digantung toh. Ini kenapa sih botol-botol gini? Kenapa sih nggak ada yang cerdas gitu loh? Giliran saya ngomong, giliran saya ngomong nggak ada Kristen yang cerdas gitu loh. Nah, bedakan kenapa yang gitu cerdas umat bumi. Dengan terkutuk dengan dikutuk itu beda. Terkutuk. Sekarang saya tanya, iblis. Sekarang saya tanya, iblis terkutuk ya? Iblis terkutuk nggak? Dikutuk dia. Kalau dikutuk terkutuk nggak? Enggak, terkutuk. Tahu nggak bahasanya dengan dikutuk? Ini loh, yang namanya dikutuk dia terkutuk. Dia tidak pantas dikutuk, tapi dia terkutuk. Kalau dikutuk memang dia pantas untuk mendapatkan dikutuk. Halo, salam. Itu makanya diskusi jangan pakai emosi semua. 3 orang Kristen emosi. 3 orang Kristen emosi semua. Diskusi umat ini waduh, tiga-tiganya ngomong semua. Paduan suara. Nah, mana dikutuk terkutuk artinya dia mengambil termakan. Lelaya, yang namanya orang terkutuk, yang namanya orang dikutuk itu bentar Pak Adi, bentar. Ini silakan, saya lihat dulu 3-tiganya. Nih ya, dengerin teman-teman Kristen, ini bukan gereja buat paduan suara, ini room debat. Lu pikir ini gereja buat paduan suara, ribut semuanya. Satu, lanjut Pak Adi. Ya, saya cuman kepingin tanya gini loh, teman-teman Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia atau gimana ya? Yang namanya orang dikutuk gitu kan, itu pasti terkutuk karena dikutuk. Maka terkutuk. Nah, kalau iblis itu terkutuk nggak? Katanya enggak. Gimana lah iblis gak terkutuk? Dikutuk gimana lah ini? Siapa bilang? Itu temenmu. Iblis terkutuk. Temenmu. Yang ngomong si Salum itu loh. Si Salum. Kau ngomong sama si Salum. Kau ngomong sama Salum. Silakan kau ngomong sama Salum. Iblis gak terkutuk katanya. Iblis dikutuk, tahu enggak kenapa dia dikutuk? Tapi nggak terkutuk kan? Tapi nggak terkutuk kan? Dibuang ke neraka, diciptakan neraka. Tuh lihat ya. Dua bertengkar. Yesus terkutuk, bukan dikutuk, tapi dia terkutuk karena umat percaya. Ya, kalau iblis terkutuk nggak? Salom, kalau iblis, pertanyaan saya. Dikutuk itu dia menanggung semua yang dia kesalahan dia. Iya, dengerin dulu, Salom. Gantian ngomongnya. Kalau iblis terkutuk nggak? Kalau iblis terkutuk nggak? Iblis dikutuk. Berarti nggak terkutuk ya? Dia dikutuk. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya terkutuk atau tidak? Dikutuk. Saya nggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya. Tidak lah. Oh tidak, Hafsah. Itu kata si Salom, iblis nggak terkutuk tuh. Gimana tuh Hafsah? Dua-duanya terkutuk dan dikutuk. Dua-duanya. Gimana lah ini Kang? Ya salah. Kenapa saya harus diskusi sama orang kayak gini tuh loh? Ardiansa. Ini kenapa sih? Ya Allah, berarti Yesus disalib toh? Itu menurut kitabmu, iya, menurut kitabmu.
kitabmu. Kitabmu. Agatha lu ngomongnya gak usah digitu-gituin. Mana ada di kitab saya Yesus. Geli gue dengarnya lu ngomong digitu-gituin. Kalau bahasa Inggris Yusuf Mana lu saya di dalam kitab saya Al-Qur'an nggak ada nama Yesus, nggak ada bro, nggak ada. Itu loh. Di Al-Qur'an versi Yusuf Ali. Emosi dua-duanya. Udah lu di bawah aja, di bawah. Geli gua denger lu biasa ngamsal jadi suaranya. Iya, di amsal begini. Oh itu Agatha beneran tuh. Agatha tuh. Iya. Nyamar-nyamar gitu ya. Kenapa nggak berani pakai nama akun Agatha? Kenapa coba? Bukan Agatha itu tidak ada suaranya. Agatha itu Bukan, saya berteman dengan Agatha, tidak pakai, dia pakai. Tahu, gua itu akun palsu, tahu gua. Ya begitu suaranya dia. Dia jarang masuk Komal, dia tamu. Kalau menurut Salom, Yesus tersalib nggak? Disalib nggak? Iya, 1 Korintus 1 ayat 18. Ada buktinya? Ya buktinya kitab sejarah dengan arkeolog. Tunjukkan kepada saya bukti Yesus disalib. Coba silakan. Ya, ini kita pakai tahun berapa? Bebas, pokoknya saya butuh bukti. Saya butuh bukti valid. Bukti valid. Ya, silakan. Kita pakai. Terserah, bebas. Ya Masehi kan, ini kan 2025 Masehi. Bebas. Masehi artinya apa, Ardiansa? Bebas sudah. Di mana buktikan Yesus? Buktikan Yesus. Ya nggak usah saya pakai dalil. Kalau saya pakai Alkitab pada semua dalamnya. Buktikan kepada saya bahwa Yesus disalib. Bisa nggak buktikan? Ya kita buktikan dalam kalender aja. Apa? Dalam kalender aja kita buktikan. Dalam klaim apa? Kalender. Kalender apa? Penanggalan kalender sekarang kan seluruh dunia pakai Masehi. Kalender Masehi. Nggak usah kita pakai Alkitab. Astagfirullahaladzim. Nggak usah pakai Alkitab. Karena dalam Alkitab dikatakan Ardiansa, Jangan kemana-mana. Sekarang begini, buktikan kepada saya bahwasanya Yesus itu disalib. Kita diskusi pakai data. Kalau Anda nggak pakai data, Anda diam kalau nggak pakai data. Gimana? 1 Korintus 1 ayat 18. Silakan baca. Berita penyalipan adalah kebodohan bagi Ardiansa dan teman-teman yang akan binasa. Mana ada Ardiansa di situ? Tapi bagi kami yang akan diselamatkan, berita penyalipan adalah keselamatan. Mana ada Ardiansa di situ, bro? Di mana ada Ardiansa? Ya kan yang akan bina, kan kalian tidak percaya Yesus disalib. Oke. Sekarang gini, santai-santai. Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sabar dulu. Yang akan binasa, ya. Sabar. Pertanyaan saya simpel, bro. Buktikan Yesus disalib itu saya minta bukti. Apa buktinya? Saya minta bukti. Tahun yang lalu. Iya, saya minta bukti. Iya, saya minta bukti. Apa buktinya? Menurut arkeolog, sejarah dan kita pinjam. Oke, arkeolog ya. Di mana arkeolog? Silakan. Ya, pergi ke Israel, lihat di sana berita penyalipan. Loh, datanya mana? Ya ke Israel sana, ke spektakuler. Waduh, ini nggak ada data ini, nyongor doang kalau ini. Kalian ini baru nyongor 2000 doang, tahun ini nggak ada data ini. Abad ke-7 datang. Datamu mana? Yesus disalib gitu loh, bro. Ya buka Google saja di situ. Loh kok saya yang repot? Alamak, kau diem kalau gitu. Kita ke Miracle, silakan Miracle. Bisa nggak membuktikan Yesus disalib? Udah, nyongor doang malas saya. Bisa nggak Miracle buktikan Yesus disalib? Yohanes, bisa nggak Yohanes buktikan Yesus disalib? Dah silakan. Kalau cuma nyongor doang siapa yang nggak bisa? Nyongor dong. Akang mau tutup Kang? Enggak, lanjut. Oh, kirain mau tidur. Ntar kasih tahu ya. Pernah. Udah pernah. Iya. Ini Miracle, halo Miracle. Ya halo. Ya buktikan Yesus disalib. Kasihan tuh nasib Yesus kalau disalib tuh. Ini mau diskusi atau gimana? Diskusi. Yuk kita pakai data. Saya pakai data ya. Oke, saya ambil data. Ayo kita diskusi. Nanti pakai waktu enggak? Langsung biasa aja. Tapi yang penting saling menghargai aja. Iya betul, bagus itu. Ya, oke. Saya pakai data. Lebih bagus lagi.
kalau pakai waktu, soalnya nggak usah. Kita diskusi santai. Memotong gitu. Nggak, gini, kita diskusi santai. Asal nggak lari-lari dari konteksnya, ya. Iya, yang saya pakai data. Saya pakai data. Saya dengar tadi satu belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Ya udah, sekarang Anda buktikan ke saya Yesus disalib. Udah, nggak usah lama-lama. Buktikan Yesus disalib. Kita pakai waktu ya. Berapa menit? Nggak usah pakai waktu, langsung aja. Ya bagusnya pakai waktu sih, biar nggak. Anda mau diskusi apa mau turun? Saya tanya. Kalau takut diskusi turunkan aja, nggak apa-apa. Enggak, kalau Anda takut diskusi dengan saya, Anda turun aja nggak apa-apa. Ya, oke, kalau takut nggak apa-apa, saya turun. Ya, gitu, bagus. Gitu, silakan. Oke. Silakan. Nggak usah diskusi sama saya kalau takut ya. Kalau maunya pakai waktu, bukan di sini tempatnya. Ini bukan kau yang ngatur Komal. Bukan kau yang punya Komal, bukan kau di sini. Betul juga sih, betul juga. Ah, betul. Jadi kau bisa nggak buktikan Yesus disalib? A bisa, B tidak. Begini dulu ya. Saya kasih Anda ngomong. Nggak usah khawatir. Saya kasih Anda ngomong. Bagus. Ada dua kebaikan membaca Alkitab. Pertama, ikut melestarikan Alkitab. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda bisa nggak membuktikan Yesus disalib? A, bisa. Dan B, kedua, tidak bisa. Saya mute Anda. Kalau Anda nggak jawab pertanyaan saya, mute Anda. Saya orangnya itu tes teman-teman. Saya nggak butuh curhatanmu. Saya butuh ketika ditanya A jawab A, ditanya B jawab B, ditanya C jawab C gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Nggak nyambung kau itu. Saya tanya tuh, Anda bisa nggak membuktikan Yesus disalib? A, bisa. B, tidak bisa. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita diskusi baik-baik. Santai aja. Kok malah ada yang ngajakin saya ke Israel, gimana lah ini? Pola pikirnya ini. Gimana Kang ikut nggak ke Israel? Kang Gian ikut nggak ke Israel tuh? Diajak tuh. Ayo, tapi diongkosin. Malah diajak ke Israel. Gimana? Silakan Miracle. Bisa atau tidak membuktikan Yesus disalib? A bisa, B tidak. Syukron Bang Sanzi. Sangat bisa, karena di Alkitab. Oke, bisa. Baik. Sangat bisa. Baik, tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab buktikan Yesus disalib di Bible Anda. Silakan. Kita pelan-pelan, satu-satu, jangan diborong-borong semuanya ya. Oh iya, betul. Satu-satu. Ya. Di mana saya harus buka? Di mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Silakan. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi tunjukkan dulu ayatnya, baru dijelaskan. Ada Alkitab di situ? Ada. Oke, baik, makasih. Nah, jadi, saya bantu Anda. Kurang enak gimana saya coba? Saya berterima kasih karena Anda sudah melakukan kebaikan membaca Alkitab. Dua kebaikan. Ya, silakan. Udah, Yohanes berapa? Atau Markus berapa? Atau Lukas berapa? Atau Matius berapa? Silakan. Kasihan tuh Yesus disalib tuh. Kita sangat bangga dengan penyalipan Yesus. Iya, ayatnya berapa? Oh iya. Bentar ya, saya ambil Alkitab. Ya salam. Astagfirullah. Kirain hafal ayatnya. Aduh. Tapi sebelumnya saya terima kasih ya sudah membaca Alkitab. Oh iya, sama-sama. Sama-sama Bang. Saya ambil Alkitab dulu, 1 jam kemudian saya balik lagi. Mak, nanti saya balik lagi. Ya Allah. Halo Yohanes. Ini orang mau ngelipot apa gimana sih Yohanes Pulin ini? Kita hitung sampai 3. Kalau Yohanes gak balik ke sini kita tendang. 1, 2, 3. Yohanes balik ke sini. Oke. Yang ribet nih orang. Agak lain. Detrina Bunga. Iya betul, agak lain dia Detrina. Gak bisa buktikan Yesus disalib. Benar. Oh, mau menurutkan ya Bibel, baca Yohanes Matius 26 ayat 2. Matius pelan-pelan, satu-satu. Matius 26, oke. Nomor berapa?
Nomor 2. Matius 26 nomor 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini. Ya, ini perkataannya. Untuk Matius 20 ayat 19. Satu-satu dong. Satu-satu ya. Satu-satu bisa nggak satu-satu? Boleh nggak satu-satu, bro? Ya, satu-satu aja ya. Oke, baik. Oke. Kita buka dulu. Matius 26 nomor 2. Oke, ada nggak buktinya dia disalib? Ada nggak? Yang saya tanya bukti, bro. Saya tanya bukti Yesus disalib. Oh, bukti Yesus disalib. Yohanes 19 ayat 16. Yohanes 19. Ah, gitu dong. Yohanes 19. Nomor berapa? 16. Nomor 16. Sebentar, saya buka ya. Kau baca Bible di situ ya, baca ya. Ini. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ini belum disalib. Gimana sih? Masa Pilatus mau bohong? Loh, Yesus ini belum. Ini udah disalib belum? Untuk disalibkan ini udah disalib atau belum? Yang mau disalibkan kan? Mau disalibkan itu sudah atau belum? Oh, Matius 21 kalau mau lihat Yesus disalib. Ah, gitu dong, lompat-lompat kayak kata. Ya. Enak kan jadinya kan? Matius berapa? Matius berapa? Woi. Hei. Matius berapa? Matius 25. Katanya Matius 21. Oke, Matius 25. Saya kaget juga dengar Matius 21 tadi. Matius 25, oke. Nomor berapa? Gak ada di sini, bro. Ngarang aja kau. Yesus disalibkan kan? Mana ada Matius 25? Gak ada. Yang ada Matius 27. Ah, ngarang aja kau. Ya, Matius 26. Gak ada 26, 27. Oh ya, baca ayat 27. Ayat berapa? Ayat berapa? Matius 27 ayat berapa? Cari aja di situ. Kok saya yang repot? Kau nggak mau diskusi, kau diam. Ardiansa sama aku aja. Apa? Buktinya Yesus disalib. Di mana Yesus disalib? Di buktinya mana? Buktinya Yesus disalib. Buktinya udah di mulutmu. Kau mengakui. Di mana Yesus Coba di ayat mana Yesus disalib buktinya? Coba kasih tahu saya. Buktinya, datanya ada di mulutmu sendiri. Kau mengakui dia terkutuk. Kamu nggak paham loh. Mau tapi kemudian saya turun dulu. Kacau ini Hafsah ini, aduh lah ini gimana sih? Agatha. Bisa nggak buktikan Yesus disalib? Agatha takut ini menjawab ini. Enggak. Standar ganda kau. Di mana tertulis? Saya tanya. Ya. Di mana tertulis Matius itu? 27 ayat 33. Matius berapa? 27 ayat 33. Oke, saya baca. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mana ada tertulis disalib di situ? Ya bisa ditulis. Nggak ngerti dia. Tak bantu. Matius 27:35. Coba baca. Tak bantu nih. Coba baca. Salon. Coba baca Matius 27:35. Ya, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membawa ungu. Oke, itu siapa itu yang sesudah menyalibkan dia itu siapa yang? Siapa dia itu? Siapa dia itu siapa? Saya tanya. Ya Yesus lah. Oke, itu yang nulis Matius ya, betul ya? Ya. Matius tahu dari mana kalau yang disalib itu adalah betul-betul Yesus dan bukan orang lain? Ya, dia saksinya. Berarti Matius menyaksikan langsung. Ya. Di mana tertulis Matius menyaksikan langsung? Di mana? Ya, murid-murid Yesus kan ada pada saat itu semua. Yohanes, Petrus, apa menyaksikan. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana tertulis Matius menyaksikan langsung? Itu pertanyaan saya. Ya, dia murid-muridnya. Iya, saya tahu murid-muridnya meskipun saya.
kata. Dia menyaksikan Yesus disalib. Di mana tertulis, pertanyaan saya, di mana tertulis, saya tanya tertulis bahwasanya Matius menyaksikan Yesus disalib. Saya tanya. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Di mana tertulis Matius menyaksikan langsung Yesus disalib? Di mana? Ya inilah yang dia tulis. Di mana disaksikan? Di mana Matius? Di mana Matius hadir dalam penyaliban Yesus? Di mana? Dia saksikan, makanya dia tulis. Ya di mana dia menyaksikan? Di mana ayatnya? Di mana? Kalau dia saksikan mau ditulis ayatnya lagi? Di mana bahwasanya Matius di situ? Di mana ayatnya? Makanya diskusi jangan jadi umat umnya. Dia tolong kali ini orang nggak ngerti. Ini sedang bohongin Bang Ardi itu. Padahal di dalam Markus 14 ayat 50 semua murid kabur. Gak ada yang jadi saksi. Saya tahu Pak De, tapi gini Pak De, mereka akan ngeles gini nanti. Bukan kabur, mereka akan ngeles gini Pak De. Oh itu kan pas waktu penangkapan. Supaya nggak ngeles ke situ Pak De. Saya tanya kepada mereka, di mana tertulis secara eksplisit tanpa ditafsir bahwasanya Matius hadir dalam penyaliban Yesus? Di mana tertulis secara eksplisit? Ada. Ini yang dia tulis kan? Ini yang dia tulis. Bahkan setelah yang katanya Yesus bangkit itu para murid masih sembunyi itu. Dia tulis lagi enggak? Pintu-pintu masih terkunci itu. Diskusi sama Matumi susah gini. Oke, gini. Berarti sabar, santai dulu. Saya bertanya simpel. Di mana tertulis aku menyaksikan Yesus disalib? Di mana? Susah kali diskusi. Enggak, ini kan di mana tertulis? Di mana dia saksikan, makanya dia tulis. Ya, di mana tertulis aku Matius menyaksikan langsung Yesus disalib? Di mana? Makanya dia saksikan, makanya dia tulis Ardiansa. Loh, enggak, bisa jadi orang menulis. Dengerin dulu. Menyaksikan makanya dia tuliskan. Dengerin dulu, bro. Orang menulis itu bisa jadi satu, dia menyaksikan langsung. Dua, dia dikasih tahu orang lain. Dengerin dulu. Dua, dia dikasih tahu orang lain. Tiga, dia ngarang. Yang mana ini kira-kira? Yang pertama dia menyaksikan. Yang pertama, oke. Kalau memang dia menyaksikan langsung, apa buktinya? Ya ini dia tuliskan. Bisa jadi dia dikasih tahu orang lain. Ayo. Gimana? Tadi kan kau bilang. Bisa jadi dia dikasih tahu orang lain kan? Bisa jadi kan? Dia tahu dia. Tunggu. Sabar. Bisa jadi nggak? Bisa jadi kan? Gini bro. Kalau aku mau nulis sesuatu, dengerin. Kalau aku mau nulis sesuatu, bisa jadi kan? Sumber penulisanku ini berkat dikasih tahu oleh orang lain. Bisa jadi kan? Betul nggak? Tapi kan penyaliban betul atau tidak? Jawab dulu. Penyaliban Yesus banyak yang saksikan. Pertanyaan saya. Jawab. Nanti abad 20. Pertanyaan saya dijawab dulu. Santai dulu. Santai dulu bro. Memang tidak dipaksa. Dengerin dulu. Disalib tidak karena Allahmu An-Nisa 157 sudah menyangkut. Mantap, kena ludah kudus kan, langsung hilang kena ludah kudus. Nyerocos terus sih. Saya nggak mau jadi bodoh gitu loh, gara-gara kalian. Saya ini disekolahkan oleh orang tua saya biar menghindari bodoh. Ketemu kalian ngajak bodoh saya, nggak mau saya. Takut saya bodoh, gitu loh. Saya takut jadi botol. Makanya betul kata mereka, kau takut ya Ardiansa? Iya betul, saya takut jadi botol saya. Betul tuh. Oh ditanya kok di mana tertulis? Tanya di mana tertulis terus disalib kok? Gimana sih ini orang? Enak kan? Waalaikumsalam. Muslim atau Islam bang? Alhamdulillah. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Islam sejati. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang sebelum turun? Silakan. Saya sampaikan kepada kaum Kristen, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Mari bergabung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gitu. Makasih Bang. Oke, si Hafsah mampu nggak membuktikan? Kalau nggak mampu, saya turunkan ya Hafsah. Silakan. Mampu nggak buktikan Yesus disalib? Mampu dong. Oke. Di mana tertulis? Ayatnya tertulis. Suara lu geli Agatha anjir di kantung yang di kantung salib. Oke. Yang mengatakan digantung di tiang kayu salib itu siapa? Yang ngomong gitu siapa? Ardiansa. Loh, enggak, yang tertulis di kitabmu itu loh, itu tertulis di mana itu? Di Galatia ya, betul? Kamu percaya Yesus dikutuk? Itu di Galatia kan? Iya, kamu percaya kan? Ini Ya diskusi udah. bukan soal percaya dan tidak percaya, bro. Saya tanya tertulis. Itu Kamu yang kan nulis tadi- siapa? Yang nulis Yesus terkutuk siapa yang nulis itu? Ya, aku tanya dulu, kamu percaya itu enggak? Ayat itu kamu percaya? Mampus kau. Enak, kena ludah kudus. Untung akunya kuat. Enak kan? Ayo, siapa yang mau lagi? Siapa yang mau saya ludahin lagi? Ayo. Ya, katanya tadi Yesus disalib, Yesus terkutuk. Gimana tuh? Aku Itu nggak siapa paham. yang mengatakan itu? Nggak ada. Mengatakan Yesus terkutuk ya kaulah. Tuh, lah di Galatia tuh siapa yang ngomong? Mana ada di situ? Galatia. Nggak ada. Yesus terkutuk nggak ada. Galatia 3:13 baca. Nggak Baca ada. dulu. Dibaca kau dulu. congor aja. Dibaca dulu. Kau Baca. congor aja kau. Kau mau baca nggak? Kau mau baca nggak? Nggak ada bibelku. Udah kau turun. Congor lu nggak ada. Ya ada, turun. Nggak ada Bibel kok mau diskusi sama saya. Harus ada Bibel gitu loh. Harus ada Bibel dulu baru diskusi sama saya. Kenapa nggak pakai dahak rohani? Iya juga ya. Lupa aku. Aku lupa ya. Iya juga ya. Lupa aku. GS. Oke, up. Silakan minta permintaan naik GS. Dahak rohani itu gimana? Dalam hati. Oh, enggak dong. Udah saya balikin lagi tuh, pakai dahak rohani dulu. Tuh, saya naikin lagi. Cepet. Woi, cepet. Biar ku baca nih Galatia 3:13 nih. Nggak ada Yesus di situ. Ya, silakan. Nah, ini mau dibaca. Silakan baca. Silakan baca. Silakan baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus itu siapa? Siapa Kristus? Ku baca dulu. Kau congor Iya, Kristus. aja. Kristus itu siapa? Kau suruh aku baca, congor. Ya, silakan. Kau di depan gue udah keludai kau ini. Ayo. Mau ngeludahin saya katanya. Saya ludahin balik kan. Kena kan? Kena ludah kan. Halo Jess. Halo, pagi. Ayo. Dia diludahi itu senang. Hore, saya diludahi kayak Tuhan saya katanya. Ada dua pilihan Bang JS. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, ketika Anda berdiskusi dengan saya dengan baik, maka saya akan menghormati Anda selayaknya tamu. Tapi yang kedua, ketika Anda nggak bisa berdiskusi dengan baik, Anda saya ludahin. Anda pilih yang mana? Oh, mereka senang diludahin. Hore, saya juga diludahi dong kayak Tuhan saya. Oke. Tapi kalau saya sudah jawab, itulah jawaban saya ya. Yang mana yang Anda pilih? Satu, berdiskusi dengan baik dengan saya, Anda saya anggap sebagai tamu, atau Anda mau saya ludahin? Anda mau yang mana? Saya berdiskusi dengan baik. Tapi kalau Bagus, saya sudah tepuk jawab, tangan, itulah mantap. jawaban Saya hargai Anda sebagai tamu ya Bang. Oke ya. Oke ya Bang. Saya mau jawab tadi mengenai penyaliban itu. Ya baik, sekarang buktikan Yesus disalib dengan data yang valid. Silakan. Oke, buka di Matius